Halo semuanya, perkenalkan saya Timothy Tuandriko, mahasiswa Teknologi Energi Unika Sugio Pranoto Semarang. Saat ini saya akan menjelaskan percobaan ke-1, yaitu tentang karakteristik dioda. Di sini saya menggunakan beberapa jenis dioda, ada dioda silikon, dioda germanium, dioda Zener, LED, dan fotodioda. Pertama, saya akan mencoba dulu dengan dioda silikon. Di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi bias maju dan kondisi bias mundur atau balikan dari bias maju. Kita simulasikan pada saat kondisi bias maju, ketika tegangan ini naik, maka arus juga ikut naik. Ini kita buat 100% dulu. Tensinya saat 100%, tegangan yang keluar adalah 0,66 dan arusnya adalah plus 5,66 mA. Dan saat ini tegangan kita turunkan, maka arus juga ikut turun. Selanjutnya saat kondisi dioda balik atau kondisi blocking, maka saat tegangan naik sampai maksimal pun arus tetap tidak bisa mengalir karena di blocking oleh dioda. Jika arus jika tegangan diturunkan pun, maka arus tetap tidak mengalir. Oke, selanjutnya kita beralih ke dioda germanium. Dioda silikon dan dioda germanium memiliki prinsip kerja yang hampir sama, hanya berbeda di jenis bahan untuk pembuatan diodanya. Kita simulasikan pada saat kondisi bias maju, maka arus yang keluar adalah 5,63 mA dan tegangan yang keluar adalah 0,73 volts. Kemudian saat tegangan diturunkan dengan turun, maka arus juga ikut turun. Kemudian saat kondisi dibalik atau bias mundur, saat tegangan naik sampai maksimal, arus tetap tidak mengalir karena diblocking oleh dioda. Dan ketika diturunkan pun, arus tetap tidak mengalir karena diblocking oleh dioda. Selanjutnya kita mencoba dioda Zener. Dioda Zener sama seperti dioda sebelumnya, silikon dan germanium. Saat kondisi bias maju, ketika tegangan besar, maka arus juga besar. Ketika tegangan diturunkan, maka arus ikut menjadi turun dan menjadi kecil, sama seperti tegangannya. Kemudian saat kondisi dioda Zener dibalik atau bias mundur, pada tegangan maksimal pun, arus tetap tidak mengalir karena diblocking oleh dioda. Jika tegangan diturunkan pun, tetap sama, arus tidak mengalir karena diblok oleh dioda. Jadi, prinsip kerja dari dioda Zener ini masih tetap sama seperti dioda-dioda sebelumnya. Saat kondisi maju, maka bisa mengalirkan arus. Ketika dibalik atau bias mundur, maka tidak ada arus yang mengalir. Selanjutnya kita akan mencoba LED, Light Emitting Diode. Pada saat kondisi tegangan maksimal 2,15 dan arus plus 4,92 mA, maka lampu LED menyala dan terang. Kemudian ketika kita ubah potensionya, kita turunkan, LED menjadi redup. Kita turunkan lagi. Pada saat tegangan sudah 2,11 volt,
dan arus 1,98 mA, LED mati. Ketika kita naikkan lagi, LED mulai nyala lagi sampai terang maksimal di kondisi tegangan 2,15 volt. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa prinsip kerja diodanya sama seperti dioda-dioda sebelumnya. Ketika tegangan naik, arus juga naik. Ketika tegangan diturunkan, arus ikut turun dan berpengaruh ke terangnya LED ini. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang karakteristik fotodioda. Untuk bentuk rangkaiannya seperti ini. Namun jika pada saat kondisi kenyataan digunakan secara nyata, fotodioda ini membutuhkan cahaya untuk memicu kerja fotodioda ini. Pada saat fotodioda ini mendapatkan cahaya yang banyak, maka hambatan akan menjadi kecil. Namun pada saat kondisi sebaliknya, fotodioda hanya mendapatkan sedikit cahaya, maka hambatannya akan semakin besar. Jika disimulasikan, dan seperti ini. Pada saat kondisi bias maju, maka arus di sini akan menampilkan maksimal. Sekian penjelasan saya tentang percobaan karakteristik dioda. Sekian dan terima kasih.